Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Asmara Jisa, mahasiswa dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi yang mana diampu oleh Ibu Andini Nurbahri MKomI. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang bisa saya sampaikan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang komunikasi Islam, komunikasi efektif, strategi komunikasi, dan yang terakhir yaitu teknik komunikasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan komunikasi Islam. Adapun pengertiannya yaitu komunikasi Islam dan Islam. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda simbol dan aturan semiotik yang dipahami bersama. Menurut James A.F. Stunner, menurutnya pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam istilah untuk komunikasi dalam bahasa Arab adalah tawassul, berasal dari kata washala yang berarti sampai. Dengan demikian, tawassul artinya proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua pihak sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Yang melakukan komunikasi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Adapun komunikasi dalam perspektif Islam yaitu A. Komunikasi telah ada bersamaan dengan hadirnya manusia di muka bumi. B. Komunikasi berkaitan erat dengan manusia dalam perspektif Islam. C. Komunikasi merupakan kebutuhan yang saling mendasar bagi manusia. D. Komunikasi merupakan pengejawatahan kasih sayang Sang Pencipta kepada manusia. E. Komunikasi memiliki tujuan agar manusia dapat saling mengenal satu sama lain guna mewujudkan semangat takwa. Baiklah, selanjutnya adapun ruang lingkup komunikasi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu komunikasi manusia dengan Sang Pencipta atau komunikasi transendental. Adapun yang kedua yaitu komunikasi dengan dirinya sendiri yaitu komunikasi interpersonal. Dan adapun yang terakhir yaitu komunikasi manusia berkomunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Komunikasi kelompok, komunikasi massa. Di dalam komunikasi Islam terdiri dari kaidah-kaidah komunikasi Islam. A. Qaulan sadida. Qaulan sadidan berarti pembicaraan, ucapan atau perkataan yang benar baik dari segi substansi atau materi, isi, pesan maupun redaksi atau tata bahasa. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucap qaulan sadidah, perkataan yang benar. B. Qaulan baligha. Kata baligh berarti tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. Qaulan baligha artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah atau straight to the point, dan tidak terbelit-belit atau bertele-tele. Quran Surah An-Nisa ayat 63. C. Qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah disebut Allah dalam Quran An-Nisa ayat 5 dan 8,
An-Surah Al-Baqarah ayat 235 dan 263 serta Al-Ahzab ayat 32. Qaulun ma'rufa artinya perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, menggunakan sindiran yang tidak kasar dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan. D. Qaulun karima. Qaulun karima adalah perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut dan bertata krama. Terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Qaulan layyina. Qaulan layyina berarti pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Maka berbicaralah kamu kedua kepadanya dengan qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Terdapat dalam Quran surah At-Toha ayat 4. Adapun di dalam komunikasi Islam yaitu terdapat pesan komunikasi dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pesan verbal. Pesan verbal, pesan berupa pikiran, emosi, keinginan, dan harapan disampaikan melalui percakapan dalam Al-Quran. Pesan verbal disebut dengan istilah lafaz, qaul, serta kalimat. Adapun yang kedua yaitu pesan non-verbal. Pesan non-verbal, pesan secara tidak langsung yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Adapun prinsip komunikasi yang verbal dalam perspektif Islam yaitu intonasi yang lembut, menggunakan kata-kata yang tepat, menggunakan suara yang lemah lembut, memahami mental penerima pesan, memahami situasi kondisi, hindari mencela dalam diskusi. Baiklah, materi yang akan saya bahas selanjutnya yaitu tentang komunikasi efektif. Adapun pengertian komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan atau komunikator dan penerima pesan komunikan. Dapat dilihat dari tercapainya tujuan pengiriman pesan. Adapun menurut ahli, yaitu menurut Bernard Barrelson, komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan melalui penggunaan kata, angka, simbol, dan gambar. Unsur-unsur komunikasi efektif yang pertama yaitu sumber, dapat berupa lembaga, orang, buku, dan lainnya. Kedua yaitu pesan, sesuatu yang dikirimkan oleh komunikator. Ketiga yaitu komunikan, suatu pihak yang mengalami penerimaan pesan. Keempat yaitu komunikator, orang atau kelompok yang menyampaikan pesan. 5. Saluran atau media, atau bisa juga disebut dengan channel, digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan. 6. Akibat atau pengaruh atau efek, yaitu umpan balik atau feedback. Komunikator yang efektif, beberapa aturan atau kaidah agar komunikasi berjalan dengan efektif. Yang pertama yaitu komunikator menghargai setiap individu, orang maupun kelompok. Kedua yaitu komunikator harus mampu menetapkan diri pada situasi kondisi yang dihadapi orang lain. 3. Berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengar orang lain. Keempat yaitu kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan interpretasi. Kelima yaitu pesan diterima oleh penerima dan dapat didengar dengan baik. Adapun tujuannya yaitu komunikasi efektif adalah mencegah dan mengatasi masalah agar dapat membangun komunikasi dengan baik dan bisa dimengerti sehingga tidak menimbulkan adanya masalah atau konflik di antara kedua belah pihak. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu strategi komunikasi. Baiklah, apa itu strategi komunikasi? Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Adapun ruang lingkup strategi komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menyebarkan pesan komunikasi kepada sasaran yang sifatnya informatif, persuasif, dan instruktif.
bertujuan memperoleh hasil maksimal. Adapun yang kedua, ketika harus informasi di media sangat deras, maka harus dipastikan adanya yang menjabatani hal tersebut agar tidak merusak nilai-nilai budaya. Baiklah, adapun jenis strategi komunikasi. Yang pertama yaitu full strategi. Strategi komunikasi di mana proses komunikasi menekankan pada keberhasilan meraih khalayak banyak. Mungkin tujuannya adalah untuk mengingatkan kesadaran. Kedua yaitu push strategi. Proses komunikasi tidak hanya mengandalkan pada pemberian informasi persuasif, tetapi juga mampu meningkatkan koordinasi dan partisipatif aktif antar anggota serta integritas seluruh anggota yang terlibat. Adapun yang ketiga dan yang terakhir yaitu profile strategi. Proses komunikasi menekankan pada pengolahan identitas diri atau perusahaan yang bertujuan untuk menjaga hubungan dengan relasi atau konsumen. Baiklah, adapun tujuan strategi komunikasi yang pertama yaitu to secure understanding. Hal ini dilakukan agar ada kesepahaman dalam komunikasi. Adapun yang kedua yaitu to establish acceptance, berkaitan dengan cara penerimaan tersebut terus dibina dengan baik. Setelah komunikan mengerti, maka tahap berikutnya adalah pembinaan. Adapun yang terakhir yaitu to motive action, berkaitan dengan penggiatan untuk motivasinya. Baiklah, adapun prinsip strategi komunikasi yang pertama yaitu membingkai pesan, kedua semantik, adapun yang ketiga yaitu simbol, dan yang keempat yaitu hambatan dan stereotip. Baiklah, adapun teknik strategi komunikasi yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu redundancy atau repetition, yang kedua canalizing, yang ketiga informatif, yang keempat persuasif, adapun yang terakhir yaitu educative. Baiklah, selanjutnya adapun hambatan strategi komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hambatan dalam proses penyampaian yaitu proses barrier, yang kedua yaitu hambatan secara fisik physical barrier, dan yang ketiga yaitu hambatan semantik semantic barrier, dan adapun yang terakhir yaitu hambatan psikososial barrier. Baiklah, adapun di dalam strategi komunikasi yaitu konsep strategi komunikasi dibagi menjadi 2 yaitu komunikasi langsung dan komunikasi bermedia. Adapun komunikasi langsung yaitu yang dilakukan setiap tatap muka atau bertemu secara langsung, seperti bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang kedua yaitu komunikasi bermedia. Komunikasi bermedia terbagi menjadi 6 komponen penting di dalamnya. Yang pertama yaitu komunikator, media, informasi pesan, penyeleksi informasi, khalayak atau publik, feedback atau umpan balik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas teknik komunikasi. Adapun pengertian teknik komunikasi adalah penyampaian suatu pesan yang dikemas dengan cara-cara tertentu agar terjadinya komunikasi yang efektif antara komunikator dengan komunikan. Teknik dalam komunikasi harus diperhatikan karena dengan teknik yang baik dan tepat dalam sebuah proses komunikasi, pesan-pesan komunikasi akan diterima dengan baik pula para komunikan atau oleh apa saja yang menjadi objek penerima pesan-pesan dalam sebuah komunikasi yang disampaikan. Baiklah, adapun di dalam teknik komunikasi yaitu klasifikasi teknik komunikasi. Pembagian teknik komunikasi menurut Onong Ujjana Effendi dalam bukunya Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek bahwa dalam sebuah proses komunikasi terdapat pembagian atau klasifikasi teknik komunikasi yaitu sebagai berikut. 1. Teknik komunikasi persuasif yaitu berisikan bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran seseorang bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan rupa pendapat sendiri, sehingga adanya perubahan, tetapi perubahan ini atas kehendak sendiri, bukan paksaan. Perubahan tersebut diterima atas kehendak sendiri. 2. Teknik komunikasi informatif yaitu memberikan keterangan-keterangan atau fakta-fakta, kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Dalam situasi tertentu, pesan informatif justru lebih dari persuasi. 3. Komunikasi instruksif koersif yaitu penyampaian pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi apabila tidak dilaksanakan. Bentuk yang terkenal dalam penyampaian model ini adalah agitasi dengan penekanan-penekanan yang menimbulkan tekanan batin dan ketakutan di kalangan publik.
Koersif dapat berupa berbentuk perintah, instruksi, dan sebagainya. 4. Hubungan manusiawi atau human relation, yaitu hubungan manusia adalah hubungan antara orang-orang yang berkomunikasi. Itu mengandung unsur-unsur yang sangat mendalam. Hubungan manusiawi dikatakan komunikasi karena sifatnya action oriented, yang mengandung unsur sebuah kegiatan yang merubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang.